Selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal di LKS 4 yang topiknya adalah hasil kali dan hasil bagi dua fungsi, yaitu dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita lanjut. Nomor 1, diketahui fungsi f yang didefinisikan oleh fx sama dengan akar x tambah 1 dan fungsi g yang ditentukan oleh gx sama dengan akar x kurang 1. Ditanya, domain dari f kali g, x adalah titik-titik-titik. Nah, pertama-tama teorinya adalah kalau ada dua fungsi yang kita kali, maka itu hasilnya sama dengan tinggal diambilkan fungsi pertama, kita kalikan dengan fungsi kedua. Oke? Nah, kalau ada dua fungsi dibagi, itu artinya kita tinggal bagikan saja kedua fungsi itu. Nah, domainnya untuk perkalian itu sama dengan domain yang f diiris dengan domain yang g. Sedangkan kalau berbentuk f per g, itu sama dengan domain yang f diiris dengan domain yang g, dan ada tambah lagi ketentuan, yaitu penyebutnya tidak boleh 0. Ya. Nah, jadi untuk soal nomor pertama, kita tahu fx-nya adalah akar dari x tambah 1. Jadi domainnya menjadi x lebih besar sama dengan min 1 ya. Karena kan ini artinya x tambah 1 harus lebih besar sama dengan 0. Artinya x lebih besar sama dengan min 1. Nah, sedangkan yang ini berarti x kurang 1 harus lebih besar sama dengan 0. Nanti kita dapat dua hasil ini ya, domain f bentuknya seperti ini dan domain g bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita kan ditanya domain dari f kali g ya. Nah, sesuai dengan ketentuan itu sama artinya dengan domain yang f diiris dengan domain yang g. Nah, ini cara irisnya bagaimana? Kita tinggal gambar. Pertama-tama yang min 1 kita panah ke kanan, ini adalah domain yang f. Lalu ada satu sebelah kanannya kita panah ke kanan juga. Nah, jadi kalau diiris itu artinya cari daerah yang kena dua-duanya, yaitu daerah ini. Nah, daerah ini berarti sama artinya dengan x lebih besar sama dengan 1. Jadi, jawaban yang sesuai adalah D. Untuk soal nomor 2, diketahui f rumusnya akar dari 16 kurang x kuadrat. Lalu ada gx, rumusnya adalah akar x tambah 1. Ditanya daerah asal atau domain ya, dari g per f. Berarti ini bentuk per. Oke, nah kita gunakan ketentuan, yaitu kita cari domain masing-masing, kita iris, dan jangan lupa penyebutnya tidak boleh 0. Nah, jadi pertama-tama, ini kita hapus dulu ya, tidak ada gunakan lagi. Nah, pertama-tama, kita cek yang fx. Itu adalah akar dari 16 kurang x kuadrat. Ya, sesuai dengan LKS sebelumnya, bentuk akar berarti yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Nah, lalu ingat yang pangkat tertinggi adalah x kuadrat, kita buat koefisiennya menjadi positif dulu. Nah, di sini kan min 1. Jadi kita kalikan dengan min 1 kiri kanan. Maka yang ini kalau ketemu min 1 sudah jadi positif ya. Nah, 16 ketemu min 1 menjadi minus 16. Dan ingat, jangan lupa tandanya harus dibalik. Nah, selanjutnya ini tinggal difaktorkan. Nanti yang kiri dapatnya x-nya min 4, yang kanan dapatnya x-nya 4. Karena ini mau lebih kecil dari 0, berarti sama artinya dengan kita mau yang di tengah. Oke, nah berarti domain f sudah dapat ya. Ini artinya dari minus 4 sampai dengan 4. Nah, lalu kita kerjakan yang domain g. Ya, dia berbentuk akar lagi, artinya yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, nanti kita dapat x lebih besar sama dengan min 1. Oke? Nah, karena soal mau yang berbentuk g per f, ya, berarti f ini tidak boleh 0, karena f sebagai penyebut. Nah, artinya, kita bayangkan ini minus 16 kurang x kuadrat maaf, ini tidak ada minusnya. Ini harus tidak boleh 0. Nah, kalau kita pindah, artinya 16 itu tidak boleh dari x kuadrat. Nah, kalau kita akar kiri kanan, ini menjadi plus minus akar 16 tidak boleh x. Ya, akar 16 kan sama artinya dengan 4. Jadi, x tidak boleh 4 ataupun x tidak boleh dari sama dengan minus 4. Nah, lalu kita iris semua hasil ini.
hasil yang ini, dan hasil yang ini, dan hasil ini kita iris semuanya. Oke, nah nanti diperoleh jawabannya seperti ini, minus 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 4. Mengapa bisa begitu? Nah, pertama-tama kita gambarkan yang ini, yaitu dari minus 4 sampai dengan 4. Nah, perhatikan mula-mula di sini kan bulat hitam ya, karena dia ada sama dengan, artinya minus 4 dan 4-nya termasuk. Tapi karena ada syarat yang ini, 4 dan minus 4 tidak boleh ikut, maka dia menjadi bulat, kosong, ya, bolong. Nah, lalu, ini kita buat kotak. Nah, lalu ini ada X lebih besar sama dengan min 1. Nah, di min 1 itu kira-kira di sini, kita panah ke kanan. Nah, lalu kita iris. Hasil irisnya kan ini ya. Nah, ini ditulis ulang menjadi minus 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 4. Sehingga jawaban yang sesuai yaitu D. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jika F dinyatakan dengan Fx sama dengan 4, kemudian G dinyatakan sebagai X kuadrat kurang 6, ditanya F kali Gx itu apa? Nah, jadi saya tulis ulang, Fx-nya adalah 4, lalu Gx-nya adalah X kuadrat kurang 3, ditanya F kali G. Nah, itu artinya kita kalikan aja masing-masing ini. Inilah Fx kita, inilah Gx kita tinggal kalikan saja. Nah, ini kita kali masuk, 4 ketemu dengan X pangkat 3 menjadi X pangkat 3, lalu 4 ketemu dengan min 6 menjadi minus 24. Yang sesuai adalah A. Nah, untuk soal nomor 4, caranya agak repot sedikit. Diketahui bahwa Fx adalah X kali Gx, lalu Gx adalah X kali Fx. Ditanya F per G hasilnya apa? Oke. Nah, triknya adalah kita bagi info pertama dengan info kedua. Oke, kita bagi ya. Berarti yang atas Fx per yang bawah Gx sama dengan yang sebelah kanan X kali Gx per X kali Fx seperti yang ditulis di sini. Nah, perhatikan bahwa X sama X di sini bisa dicoret ya. Artinya apa? Artinya Fx per Gx itu sama dengan Gx per Fx, lalu ini tinggal dikali silang. Nah, jadi yang ini ketemu dengan ini. Nah, jadi Fx ketemu Fx menjadi Fx kuadrat. Oke, lebih bagus ini tulis kurung. Lalu Gx ketemu dengan Gx itu menjadi Gx kuadrat. Nah, lalu kita tinggal akar kiri kanan. Ya, artinya yang kiri menjadi Fx, nah yang kanan menjadi plus minus Gx ya. Ingat kalau bentuk kuadrat kita akar itu ada plus minusnya. Nah, tapi di soal ini kita ambil yang positif saja. Jadi kita langsung tahu Fx sama dengan Gx. Oke? Nah, kalau Fx sama dengan Gx, yang ditanyakan F per G. Nah, F per G kan artinya Fx per Gx, berarti yang atas diganti dengan Gx, ini bisa dicoret, hasil akhir yaitu 1, jadi yang sesuai adalah B. Nah, demikianlah video pembahasan soal kali ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, tuliskan saja komentar kamu, tuliskan saja pertanyaan kamu di bagian komentar. Nah, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.